Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai bunyi dan sifat-sifatnya. Perhatikan dengan seksama ya. Yang pertama yaitu tentang pengertian. Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Benda yang bergetar itu menghasilkan suara. Dan contoh benda yang bergetar itu ada. Pertama, sinar gitar. Ada pita suara. Pita suara itu ada di leher kita. Ada di leher manusia. Makanya kalau semisal pita suara kita itu bermasalah, kadang suara kita jadi serak. Atau malah nggak keluar sama sekali suaranya. Pernah ya? Nah itu berarti pita suara kita lagi bermasalah. Dan kita harus bersyukur kalau pita suara kita masih oke. Gitu. Kemudian ada speaker garbutala. Garbutala itu kayak huruf Y gitu. Dia kayak terbuat dari besi atau stainless gitu. Kemudian dia ketika dipukulkan ke sesuatu, ting, ada bunyi gitu. Jadi selama dia bergetar, maka dia akan menghasilkan suara. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah drum, ada lonceng. Jadi ketika benda yang bergetar itu menghasilkan suara, menghasilkan bunyi. Nah, bergetar ya, dia kayak ada gelombang-gelombangnya gitu. Dan kita nggak bisa lihat masalahnya gitu. Kemudian ada sumber bunyi. Sumber bunyi yaitu segala sesuatu yang dapat mengeluarkan bunyi. Yang dapat mengeluarkan bunyi. Dan benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Makanya tadi ya, benda-benda yang bergetar dia akan menghasilkan bunyi, dan benda yang menghasilkan bunyi ini yang disebut sebagai sumber bunyi. Bahkan kertas sekalipun dia awalnya diam, dan ketika dia bergerak atau bergetar, ini akan menghasilkan suara kayak seperti ini. Dia akan menghasilkan suara. Itu ketika dia bergerak atau bergerak pelan atau cepat akan menghasilkan suara, dan dia disebut sebagai sumber bunyi ya. Yang selanjutnya, sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi merambat melalui medium. Medium itu melalui suatu benda, melalui suatu media. Jadi tidak dapat merambat di ruang hampa udara. Makanya kalau semisal astronot di luar angkasa sana ya, jadi hadap-hadapan gini, ketika dia ngomong sampai berteriak-teriak segala macam, pakai speaker apalah, dia sebelahnya nggak akan kedengaran ketika ada di luar angkasa. Kenapa? Karena suara bunyi tidak dapat merambat melewati sesuatu yang hampa udara. Tidak ada yang dilewati. Jadi kayak nggak ada jalannya, gimana mau lewat kan gitu. Biasanya lewat gelombang elektromagnetik, bukan gelombang bunyi lagi. Dia pakai radio, baru bisa yang itu. Dan contoh dari medium rambatan itu yang pertama ada benda padat. Kalau melewati benda padat itu paling cepat rambatan bunyinya. Seperti contohnya ya, ketika kalian menempelkan telinga kalian di meja, di ujung meja yang kiri misal, kemudian ada teman kalian ngetuk-ketuk meja di meja yang sebelah yang kanan. Itu kalian bisa dengar loh, tanpa apa ya namanya, tanpa kita mengangkat telinga kita cuma menempelkan telinga di meja itu bisa dengar. Itu namanya dia suaranya merambat melewati meja atau melewati benda padat. Kalau misal kita tidak menempelkan telinga di meja tapi kita tetap dengar, berarti suaranya merambat melalui udara. Jadi melalui benda gas. Kalau di luar angkasa kan tidak ada gas, tidak ada udara, makanya tidak bisa merambat tuh suara. Bunyinya nggak bisa merambat ke sana. Kemudian yang terakhir yaitu adalah benda cair. Benda cair. Ketika kalian ada di dalam kolam renang semisal, pernah ya, ketika pas sebelum menyelam di dalam air, itu suaranya masih dengar. Terus ketika kalian memasukkan memasukkan kepala ke dalam air, suaranya langsung kayak wung, kayak hilang gitu. Tapi kadang masih kedengeran, sayup-sayup masih kedengeran. Itu kenapa? Karena suaranya merambat agak pelan dan dia tergoyahkan oleh air yang terus bergoyang-goyang gitu, makanya dia agak pelan gitu.
kerapatan media yang berbeda. Selanjutnya, bunyi dapat dibiaskan atau istilahnya refraksi. Dibiaskan itu apa sih? Dibiaskan adalah dibelokkan. Jadi istilahnya suara itu harusnya kita yang mendengar ada di depan kita, istilahnya yang dengar ada di depan kita. Yang dengar ada di depan kita. Tapi bisa jadi yang di depan kita itu tidak bisa mendengarnya. Biasanya ini agak-agak jauh. Kalau semisal masih dekat itu masih kedengaran. Tapi ketika udah jauh, contoh ketika suara adzan di masjid atau segala macam dicorong, atau suara mobil yang ada di jalan raya depan sana, itu kadang kita nggak akan mendengarnya. Iya kan? Ketika siang hari. Nah, ini karena apa? Bunyi memiliki beberapa sifat. Yaitu salah satunya dibiaskan atau dibelokkan. Jadi ketika pas malam hari, itu suara mobil yang ada di depan sana, di jalan depan sana, kadang bisa kita dengar. Suara motor pun juga kadang bisa kita dengar. Padahal pas siang nggak kedengeran. Beneran. Kenapa kok bisa gitu? Ajaib. Oh, ini ada teorinya. Kenapa bisa gitu? Karena ada ini tadi. Jadi harusnya suara dibiaskan mendekati garis normal. Itu ketika malam hari. Jadi suara harusnya lurus. Kemudian dia akan kayak gini ya. Ini lurus ke depan. Kemudian dia suaranya akan mendekati garis normal. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Dan ketika siang hari, suara itu dibiaskan menjauhi garis normal. Harusnya dia suaranya lurus ke depan, dia menjadi naik. Suaranya menjadi naik. Jadi kayak suara mobil sebenarnya ada di jalan raya, sini juga ada. Maksudnya suaranya bisa nyampe sini, tapi gara-gara dibiaskan, dia suaranya naik ke atas sana, entah hilang ke atas sana. Jadi nggak turun ke sini, makanya kita nggak akan mendengarnya. Beda ketika malam hari. Ketika malam hari, suaranya akan kedengaran. Walaupun siang hari itu suara-suara, banyak suara-suara yang ada. Kayak namanya istilahnya bising kan ya. Jadi ada suara motor, ada suara mobil, ada suara hewan, ada suara alam sendiri. Jadi suaranya nggak kedengaran. Tapi selain itu emang ini ada sifat bunyi satu nih. Dibiaskan. Dia suaranya dibelokkan. Harusnya lurus, dia jadi naik ketika siang hari. Dan ketika malam, dia suaranya turun. Makanya ketika pas malam, maghrib, sholat isya atau sholat subuh, itu suara adzannya jelas banget. Beda kayak pas sholat duhur ataupun asar. Sama-sama masjid di dekat kita, tapi kadang suaranya pas duhur nggak kurang jelas. Kurang jelas kan? Nah, karena gara-gara ini nih. Efek dibiaskan atau istilahnya refraksi. Selain itu contoh ketika pas ada petir ya, kan suaranya pas ada petir itu ada istilahnya guntur ya, kayak kalau di Jawa namanya bledek. Bledek. Yaitu ada kan pertama ada kilatnya. Lap gitu kan, ada cahayanya dulu, baru suaranya kemudian. Dan itu kadangkala suara yang kita dengar itu kelihatan kedengaran dekat, padahal dia sebenarnya adalah jauh. Dia sebenarnya jauh. Jadi kayak harusnya suaranya yang ini turun ke sini, tapi gara-gara pas hujan itu kan di bumi itu apa namanya? Dia hawanya dingin. Dingin. Ketika hawanya dingin ini, maka suara akan mendekati garis normal. Kayak yang tadi ya. Kayak yang tadi masih ingat? Ini. Ketika di bumi dingin, maka suaranya akan mendekati garis normal. Turun. Gitu. Dan ketika yang dingin ada di atas, maksudnya pas siang hari, kan kalau hujan itu sama kayak malam ya hawanya. Nah, ketika siang hari, dia yang dingin adalah langitnya. Makanya suaranya naik ke atas. Dan yang petir pun juga sama. Dia tadi ketika pas hujan, dingin tanahnya, makanya suara langsung tuh turun ke bawah langsung gini. Kemudian
Sifat bunyi yang selanjutnya yaitu bunyi dapat dipantulkan atau refleksi. Istilahnya refleksi, dipantulkan. Maksudnya dipantulkan gimana sih? Kayak semisal kalian ada di dalam ruangan, itu biasanya suaranya itu memantul-mantul. Kalau ada di dalam ruangan itu kadang suaranya kan semakin keras ya. Pernah ya? Kalau kadang di hamam malahan. Di kamar mandi itu biasanya suaranya tambah keras lagi. Dan makanya orang-orang yang mandi itu enak nyanyinya di kamar mandi. Soalnya kenapa? Ada efek satu nih. Efek sifat bunyi yang satu nih. Ada dipantulkan atau refleksi istilahnya. Makanya suaranya jadi semakin indah. Makanya pede itu nyanyi di dalam kamar mandi. Gara-gara ini nih, dipantulkan suaranya. Jadi semakin enak. Tapi tidak semuanya yang dipantulkan itu suaranya jadi enak. Ya, tidak semuanya jadi enak. Karena apa? Karena satu, ada beberapa efeknya ini. Ada beberapa efek nih. Yang pertama, bunyi menjadi semakin keras. Itu ketika ruangan jaraknya 1-10 meter. Ketika jaraknya 1-10 meter. Suaranya semakin keras. Enak lah ya. Enak. Kemudian, yang kedua adalah efek ada gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam. Itu bunyi pantulan hampir bersamaan dengan bunyi asli. Itu ketika jarak ruangan 10-20 meter. Ketika tidak di dalam ruangan pun juga bisa sebenarnya. Itu ada di luar ruangan. Pokoknya kita dengan yang memantulkan, benda-benda yang dapat memantulkan adalah benda-benda yang keras. Kayak tembok, semisal batu, tebing, dan lain sebagainya. Itu yang bisa memantulkan bunyi kita. Ya, oke. Jadi ketika efek yang pertama tadi, bunyi menjadi semakin keras, kalian bisa mencoba di pojokan ruangan semisal kalian bilang ini, itu suaranya jadi keras kan? Gitu. Sama ketika di hamam tadi. Dan efek yang selanjutnya itu gaung tadi. Itu ketika jaraknya 10-20. Kira-kira satu kelas kurang besar ya. Satu kelas kurang besar. Itu suaranya itu hampir bersamaan dengan bunyi asli. Jadi kayak suaranya gini. Kayak ada yang ngikutin. Jadi kita kayak suaranya ada yang ngikutin terus gitu. Jadi kayak kayak gitu suaranya nggak jelas gitu. Kemudian yang efek yang ketiga itu gema. Bunyi pantulan terdengar setelah bunyi asli. Jarak di atas 20 meter dari medan pemantul. Jadi jarak kita dengan tempat yang memantulkan, tembok atau tebing semisal, itu kurang lebih di atas 20 meter. Baru bisa menyebabkan gema. Dan efek gema itu suaranya gimana? Kayak kita pernah berteriak, halo, 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 halo. Pernah ya? Pernah. Itu efek dari gema. Yang pertama, gaung itu suaranya terdengar tidak jelas. Sehingga kalau semisal di studio musik atau bioskop selalu dipasang peredam agar tidak menyebabkan gaung atau kerdam. Kalau kalian pernah ke semisal studio musik, biasanya di temboknya kan pasti ada peredam tuh. Ada peredam. Peredam itu fungsinya apa toh? Peredam itu fungsinya untuk menyerap bunyi. Jadi kalau tembok, tebing, batu itu memantulkan bunyinya. Jadi kayak bunyi datang mantul gitu. Sedangkan kalau peredam itu ketika ada bunyi yang datang, dia malah diserap. Jadi nggak jadi memantul. Dan contoh-contoh dari peredam itu ada macam-macam. Ada karpet, gabus, ada tray telur, tempat telur itu juga bisa digunakan untuk peredam. Kalau yang sering digunakan itu di studio musik, itu yang sering adalah karpet. Semakin tebal karpetnya juga semakin maksimal untuk meredam. Jadi kita kayak tadi mencoba di pojokan studio musik, semisal udah ada peredamnya, kita teriak gitu. Soalnya kurang memantul. Beda kayak semisal kalian mencobanya di dalam kamar atau di dalam rumah atau dalam kelas. Itu ketika ada di pojokan kamar mandi atau di dalam ruangan itu, ketika kalian bicara semakin keras. Dan beda ketika udah ada peredam. Dan ini contoh-contoh peredam yang modern sekarang, yang sering dipakai ini. Ini kalau nggak salah hampir kayak gabus gitu.
Jadi dia suaranya datang, kemudian itu lancip gitu, itu ada fungsinya. Biar ketika suara datang, itu medan yang memantulkan, kalau dia rata, dia akan memantulkan. Dan ketika dia ada teksturnya kayak gitu, suaranya akan pecah. Jadi nggak jadi memantul. Jadi suaranya datang gara-gara tadi yang rata cuman dikit gini, mantulnya cuman mantul dikit, jadinya suaranya pecah, tidak memantul. Dan studio musik pasti butuhnya tidak memantul dong, karena emang nanti akan ada misal sound effect segala macam kan, itu. Jadi dicari yang suara yang asli gitu, sangat dibutuhkan. Makanya kalau di studio musik sangat dibutuhkan ketika rekaman terutama itu. Selanjutnya yaitu gema. Suara pantulan terdengar setelah suara asli. Suara asli masih terdengar dengan jelas. Masih terdengar dengan jelas. Itu ketika kita ada di di sawah atau di sungai, di lembah, di bukit, itu yang sering adalah gema. Jadi dia memantulnya setelah suara asli, kayak halo, 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 hai, 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 hai. Itu kalau gema. Kalau gaung tadi suaranya hampir bersamaan. Hai, 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 hai. Halo, 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 halo. Kita sudah makan. Nah, kayak gitu. Jadi suaranya hampir bersamaan gitu. Rentet-rentet nggak jelas gitu jadinya. Kalau gema masih jelas, enak didengar. Dan ini tadi untuk pembedanya ya. Perbedaan antara gaung sama gema. Dimulai dari datangnya bunyi pantul. Ini hampir bersamaan dengan bunyi asli kalau yang gaung. Kalau yang gema tepat setelah bunyi asli. Tadi ya. Kayak halo, 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 halo. Kalau semisal lembahnya semakin tempat memantulnya itu semakin jauh lagi, dia mantulnya lebih lama lagi. Kayak hai, 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 gitu. Kalau agak dekat biasanya lebih cepat memantul. Kemudian jarak sumber suara dengan penghalang. Kalau gaung pasti dekat, makanya kalau sekitar 10-20 meter itu menyebabkan gaung. Kalau gema itu sekitar lebih dari 20-an meter. Itu baru menyebabkan gema. Dan bunyi yang terdengar yang gaung tidak jelas, bingung dirungok nih. Kalau gema itu masih jelas. Karena apa? Suaranya yang mengikuti adalah setelah bunyi asli. Dan kalau manfaat yang gaung itu merugikan. Kenapa? Suaranya agak jelas. Kita bicara panjang tapi nggak jelas. Soalnya rentet-rentetan gitu kan. Kayak tadi kan bunyi dapat nggak jelas suaranya. Kalau gema enak. Bunyi dapat dipantulkan kan bunyi nyi dapat pat. Kayak model hampir kayak gaung. Kalau yang modelnya kayak gaung, kayak ada di sound system itu ada echo biasanya itu namanya ECHO, ada sound effect. Jadi kayak bunyi nyi. Tapi kalau gaung itu lebih parah lagi, bunyi dapat dipantulkan kan. Nah, itu. Kalau di speaker biasanya kan ada cuman yang dipantulkan suara yang belakang. Kalau gaung semua katanya dipantulkan semua gitu. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.